Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sekalian. Semoga kalian selalu sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau sharing lebih tepatnya terkait software Shot Plus iPro, sebuah software perancangan pola peledakan yang dibuat oleh Orica, salah satu perusahaan kontraktor di bidang peledakan. Oke, ketika kalian pertama kali membuka software ini, tampilan yang kalian akan lihat adalah white blank seperti ini. Nah, jika kalian ingin membuat suatu job, kalian klik menu file di sisi pojok kiri atas, lalu kalian klik new jika kalian belum memiliki job apapun di software Shotplus ini. Nah, di bagian title, kalian isi aja judul dari job kalian. Misal pola peledakan. Dengan author adalah sang perancang. Lalu di bagian template kalian klik begin with blank plan. Klik OK. Nah, ketika kalian klik, tools-tools di bagian kiri ini mulai berwarna dan juga menu-menu di bagian atas ini mulai bertambah. Nah, saya akan memberikan tutorial terkait tools-tools yang biasanya digunakan di dalam praktikum. Nah, pertama kali yang harus kalian kerjakan dalam software Shotplus ini adalah klik file lalu preference. Nah, di sini sesuai dengan namanya, ini merupakan preferensi dari unit yang ingin kalian gunakan dan whole angle yang kalian gunakan dan lain-lain. Nah, di bagian unit ini, jika kalian ingin menggunakan satuan metric unit, kalian gunakan metric unit, lalu jika kalian menggunakan imperial, klik saja imperial. Lalu whole angle ini ada 0 atau 90 derajat. Artinya, jika kalian ini mengklik 0 degrees, 0 degrees, di sini artinya vertikal ke bawah itu memiliki sudut 0 derajat terhadap sumbu vertikal. Jika kalian mengklik 90 degrees, artinya kesepakatan yang kalian buat itu adalah jika kalian membuat suatu lubang ledak ke arah bawah, tepat ke arah bawah, maka itu akan bernilai 90 derajat dari sumbu horizontal. Seperti itu dengan currency simbol, ya sesuaikan saja dolar. Nah, ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini juga, nah ini icon ini untuk elektrik atau elektronik. Nah, ini fontsnya kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Ini juga. Klik OK. Nah, setelah itu, jika kalian ingin membuat suatu pola peledakan, kalian harus menuju tool blasting. Di sini ada beberapa tools dalam blasting. Nah, yang paling utama itu adalah hole tool, row tool, dan pattern tool. Apa yang membedakan mereka bertiga? Sebenarnya sama saja, sama-sama membuat pola peledakan. Namun untuk hole tool ini dia membuat satu lubang ledak. Jika row tool ini dia itu membuat dua atau sepasang lubang ledak dengan spasi tertentu. Nah, yang paling komprehensif adalah pattern tool, di mana dengan tool ini kalian bisa membuat pola peledakan dengan jumlah row tertentu dan jumlah lubang di tiap row tersebut. Dalam artian kalian bisa membuat suatu pola atau perancangan lubang ledak sesuai yang kalian mau dengan jumlah lubang ledak yang telah kalian perhitungkan sedini itu. Kita akan membahas satu persatu parameter di dalam inputan dari pattern tools ini. Nah, next hole ID ini merupakan nama dari lubang ledak kalian. Lalu length ini merupakan kedalaman dari lubang kalian yang telah kalian hitungkan. Angle ini sesuai dengan preference tadi, kita menggunakan null angle untuk sejajar ya dengan sumbu vertikal. Artinya dia menjorok ke bawah tanah vertikal seperti itu, 0 derajat. Jika dalam perhitungan kalian itu mengharuskan
lubang ledak kalian itu dengan sudut tertentu, maka kalian sesuaikan saja. Dengan artian semisal 90 derajat itu artinya tepat horizontal. Kita akan menggunakan 0 derajat. Nah, di sini ada bagian drill data. Drill data itu merupakan diameter dari lubang bor kalian. Semisal 250 mm. Nah, itu kalian sesuaikan. Loading ini merupakan delay in hole kalian. Kalian sesuaikan juga misalnya berapa delay in hole-nya 200, ya kalian sesuaikan 200 delay in hole-nya. Nah, di sini ada burden, ada spacing, ada X rows dan X holes. Nah, ini tentunya inputan ini tidaklah asal. Inputan ini sudah kalian sesuaikan dengan perhitungan kalian yang telah diajarkan di dalam kelas. Dengan burden berapa, spacing berapa, dan ini dengan berapa rows yang kalian mau, dan berapa lubang di setiap rows-nya. Seperti itu. Nah, ini ada 5 rows, dalam setiap lubang ada 20 holes. Artinya, terdapat 100 lubang ledak di pola peledakan yang kalian rancang itu. Nah, jangan lupa di sini ada stagger pattern. Kalian pasti tahu stagger pattern itu apa. Jika saya tidak mengklik stagger pattern ini, maka ketika saya klik OK dan klik kiri, yang muncul adalah pola peledakan dengan gaya yang tidak lengkap. Nah, misal terlalu kecil, kalian klik view all. Nah, ini tidaklah lengkap. Beda hal dengan stagger pattern. Jika kalian klik di sini, nah, terlihat perbedaannya. Pola peledakan staggered itu, dia itu pola peledakannya lengkap-lengkap antar rows-nya itu. Jika tidak, maka dia akan seperti orang berbaris. Gitu. Nah, jika kalian ingin mengundo, kalian klik undo. Jika kalian ingin menghapus, kalian klik lubangnya. Lalu kalian klik delete di laptop kalian. Agar cepat, saya akan klik undo. Nah, pola peledakan yang akan saya buat ini semisal stagger pattern dengan lubang 100 lubang. Di setiap baris ada 20 lubang dengan total 5 baris. Nah, setelah saya membuat lubang atau lubang bor ledakan saya ini, saya akan membuat atau lebih tepatnya merancang preface saya dengan mengklik quick, add, dan bench. Nah, di sini. Semisal preface-nya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah kalian jadi, preface-nya jadi, maka kalian klik kanan dan close tool. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan keterangan atau arti dari garis-garis hijau ini, kalian klik text tool. Klik di sini, lalu klik saja tulis preface. Jika dirasa tulisannya terlalu kecil atau tidak sesuai, kalian tinggal klik select tool, lalu kalian klik preface, kalian drag saja untuk memindahkan tulisan ini, lalu klik kanan, edit selected. Nah, di sini bisa kalian ubah fontnya atau bisa juga ukurannya. Misal saya ingin dengan ukuran 6. Gitu. Nah, jika telah selesai kita membuat bench atau preface-nya, kita akan membuat delay dari tiap lubang ledak ini antar satu sama lain dengan mengklik tool tie tool di bagian sini, bagian blasting. Oke, pada bagian not in use kalian klik kanan, select product. Nah, di sini kalian gunakan produk apa yang mau kalian gunakan, entah itu sinyal tube, atau dead cord delay, atau dead cord, elektrik, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan sinyal tube. Dengan produknya ini, EXO Connected misal, dengan delay 9 milisecond. Nah, di sini di kursor saya akan muncul kotak kecil seperti ini yang akan saya arahkan di bagian
ujung dari lubang ledak saya. Klik kiri, lalu klik ujung lain dari lubang ledak. Secara otomatis dia itu akan membuat garis dengan arah ke kanan di tiap lubang ledaknya. Dengan cara yang sama akan saya aplikasikan ke lubang yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menggunakan produk lain untuk membuat lubang antar barisnya. Nah, tadi delay 9, saya akan menggunakan kelipatan lain yang tidak berlipatan dengan 9. Misal saya akan menggunakan 200. Nah, dengan begini maka telah terbuatlah pola peledakan row by row, di mana delay tiap barisnya dari ujung pertama sampai ujung akhirnya itu 180 milisecond karena terdapat 20 lubang ledak, dengan delay per lubangnya itu 9, sekitar 180. Nah, ini makanya saya gunakan 200 di sini, sehingga lubang yang ini semuanya meledak duluan terlebih dahulu semuanya, baru kemudian delay yang ini meledakkan lubang yang sini, lubang di baris selanjutnya, lubang pertama di baris selanjutnya. Oke, nah setelah itu saya akan membuat initial point atau lubang yang pertama kali meledak di bagian mana. Nah, dengan mengklik menu quick, add, dan lead in. Nah, di sini adalah lubang yang pertama kali akan meledak. Dengan delay kalian sesuaikan, misal delaynya itu 0 lah ya, atau 1 lah. Nah, saya akan gunakan di sini. Nah, dengan begitu pola peledakan telah selesai. Namun, jangan lupa bahwa lubang ledak ini belum berisikan bahan peledak. Untuk itu, saya akan mengklik menu Tools, lalu klik Automatic Loading dan Edit Rules. Nah, di sini kalian sesuaikan apa isian yang akan kalian gunakan di tiap lubang ledak kalian dengan mengklik Insert, Edit Loading. Info misal 0,8 BANF ini. Lalu terdapat stemming juga. Nah, di gambar ini seluruh isi dari lubang ledak masihlah ANFO, karena length dari ANFO itu sama dengan length total dari lubang ledak. Untuk itu, maka saya akan menyesuaikan kedalaman dari tiap segmen. Dengan pertama mengklik tanda merah ini. Tanda merah ini merupakan tanda yang mengartikan bahwa variabel yang saya berikan tanda merah ini akan menjadi variabel dependent atau menyesuaikan ketinggiannya. Misal di sini saya ingin ANFO-nya itu 7 meter. Nah, maka secara otomatis stemming-nya itu dia akan menyesuaikan dengan ketinggian total atau sisanya 10 dikurang 7 yaitu 3 meter. Seperti itu. Nah, lalu jangan lupa untuk menambahkan inisiator dan primernya. Inisiator, misal saya menggunakan Excel Enduradet dengan delay 600 milisecond. Di kedalaman, semisal saya ingin menggunakan kedalaman 8 gitu. Dengan primernya disesuaikan saja, misal saya menggunakan Anzomex. Nah, maka secara otomatis terdapat titik ya di bagian sini di kedalaman 8 meter dari permukaan. Nah, ini merupakan letak di mana inisiatornya itu akan berada. 8,5. Nah, seperti itu. Lalu jika sudah, kalian klik OK, maka tiap lubang ledak kita itu akan memiliki isian seperti ini. Nah, lalu setelah seluruh lubang ledak ini telah diisi dengan bahan peledak dan dengan stemming, dan pola sudah dibuat dengan menyesuaikan delay-nya, kita akan
mengkalkulasi dan memvisualisasikan bagaimana ledakan dari pola peledakan yang kita buat dengan mengklik menu calculation, visualize, dan nah, seluruh lubang ledak ini telah meledak. Oke, setelah seluruhnya meledak, maka telah dipastikan bahwa pola peledakan yang kita buat ini adalah row by row, karena satu baris itu harus meledak seluruh lubangnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan baris selanjutnya. Seperti itu. Nah, jika kalian ingin memvisualisasikan kalkulasi lainnya, kalian tinggal menyesuaikan dengan mengklik menu calculation dan yang lain. Semisal first movement. Nah, first movement ini adalah visualisasi yang menggambarkan arah dari runtuhan batuan kalian. Nah, di sini dia akan mengarah ke bagian free face. Oke. Lalu angle of initiation ini merupakan kontur waktu dari peledakan kalian. Nah, seluruh lubang yang mengenakan kontur 400 misal, maka dia itu akan meledak di detik ke 400 milisecond dan seterusnya. Nah, lalu di menu calculation ini ada burden relief yang digunakan untuk mengetahui pergerakan horizontal dari burden. Nah, lalu ada time envelope. Time envelope ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengetahui ada seberapa banyak lubang yang meledak bersamaan pada interval waktu tertentu. Semisal pada interval waktu atau time window 8 milisecond. Pada interval waktu 8 milisecond diketahui terdapat sebanyak-banyaknya terdapat 2 lubang ledak yang meledak secara bersamaan, yaitu pada waktu atau durasi waktu ke 400 hingga ke sekian dan 600 hingga ke sekian. Selebihnya hanya terdapat 1 lubang ledak yang meledak bersamaan. Seperti itu. Nah, lalu di bagian quantities ini terdapat summary dari initiating system yang kita gunakan, drilling yang kita gunakan, dan lain-lain. Seperti itu.